Iya, kabar baik bagi Anda pegawai negeri sipil karena pemerintah melalui Kementerian Keuangan memutuskan mencairkan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil per 10 Agustus. Namun berhubung gaji ini diberikan di tengah pandemi COVID-19, ada sejumlah hal yang berbeda dibandingkan gaji ke-13 yang biasanya diberikan pemerintah. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pensiun ke-13 dibayarkan mulai hari ini, tanggal 10 Agustus sesuai kesiapan administrasi dan regulasi dari pemerintah pusat dan perkada untuk pemerintah daerah. Perkiraan dari keseluruhan anggaran pembayaran gaji ke-13 adalah sebesar 28,82 triliun. Yang ini diharapkan bisa cair dalam waktu mulai hari ini dan akan terus kita laksanakan secara cukup intensif sesuai dengan kesiapan dari seluruh satker. Inilah angin segar terbaru yang berhembus bagi para abdi negara. Setelah sempat tertunda, akhirnya gaji ke-13 PNS cair di Agustus. Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran senilai 28,82 triliun rupiah untuk mewujudkan gaji ke-13. Namun, gaji ke-13 bagi para PNS tahun ini tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Komponen gaji yang dibayarkan kali ini hanya mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau umum. Sementara di tahun sebelumnya, turut dilibatkan tunjangan kinerja atau TUKIN. Selain itu, pejabat eselon 1 dan 2 yang sebelumnya diisukan tidak mendapatkan tunjangan hari raya, kali ini turut menikmati gaji ke-13. Sementara, pejabat negara seperti presiden, menteri, dan anggota DPR tidak mendapatkan gaji ke-13. Perlu diketahui, gaji ke-13 memang baru berlaku bagi PNS pada Juni 2004 di bawah pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itu, gaji ke-13 terus berlaku dan diberikan di periode antara bulan Juni hingga Juli karena bertepatan dengan tahun ajaran baru anak sekolah. Di tahun 2020, rupanya pemberian gaji ke-13 bagi PNS terlambat karena perhatian pemerintah yang terserap untuk menangani dampak pandemi COVID-19. Apalagi pukulan pandemi telah mengantarkan Indonesia dalam status resesi teknikal, membuat pemerintah memutar otak agar dapat kembali menggenjot daya beli masyarakat. Dan dengan harapan bahwa gaji ke-13 dapat memompa daya beli keluarga PNS di tengah pandemi, insentif tahunan ini pun diwujudkan. Meskipun pemerintah tentunya menyadari booster gaji ke-13 di tahun ini tidak akan sebanding dengan dampak yang ditimbulkan sebelum adanya wabah corona. Waktu itu, kayak tahun lalu ini stimulus ini atau setidaknya insentif ini diberikan di tengah kondisi ekonomi yang sedang normal seperti itu. Nah, bedanya sekarang ya ini diberikan di tengah kondisi ekonomi yang sedang melambat atau yang sedang negatif bahkan. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Jadi kita tentu tidak boleh berharap nanti hasilnya akan langsung mendongkrak perekonomian, tidak gitu. Tapi setidaknya membantu memulihkan. Nah, ini kan merupakan proses atau langkah awal dari recovery ekonomi. Ini dia tren yang berusaha dilawan oleh tim ekonomi pemerintah. Lesunya konsumsi rumah tangga yang telah menghantar ekonomi tanah air di kuartal 2 terkontraksi dalam. Upaya untuk memacu daya beli juga telah digelontorkan untuk pegawai dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Berupa subsidi senilai Rp600.000 setiap bulannya yang akan diberikan dalam kurun waktu 4 bulan. Sementara bagi para pekerja yang terkena PHK akibat pandemi corona, juga telah mendapatkan stimulus melalui kartu prakerja senilai Rp3,55 juta per orang, di mana Rp1 juta diberikan dalam bentuk voucher pelatihan dan sisanya dapat dibelanjakan oleh peserta untuk kebutuhan sehari-hari. Harapan pemerintah, semua insentif maupun stimulus ini akan dibelanjakan secara optimal oleh masyarakat pada periode Juli hingga September. Dan gairah belanja dapat mengembalikan napas ekonomi yang sudah megap-megap dan mencegah Indonesia dari status resesi akibat pandemi yang kini telah terjadi di sejumlah negara di dunia.
Nah, akankah gaji ke-13 PNS dan stimulus lainnya efektif untuk menarik Indonesia jauh-jauh dari jurang resesi? Tim Liputan CNBC Indonesia.